Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Senda Tatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Taala. Tadi pagi, tadi jam 17 saya live. Tadi saya jam 17 di Facebook. Nama Facebook saya, halaman Facebooknya adalah Marsha Teknik Cilongok. Teman-teman bisa lihat di halaman Facebook saya. Kalau misalnya mau belajar tentang ilmu-ilmu mesin cuci, ilmu kulkas, ilmu AC itu sudah saya share setiap hari ya di dalam halaman Facebook saya yang bernama Marsha Teknik Cilongok. Nanti saya juga akan sertakan di deskripsinya teman-teman ya. Di deskripsinya. Salah satu ada orang yang bertanya pada saat saya live, yaitu, Mas Andre, bagaimana sih mengatasi mesin cuci LG yang pada saat dinyalakan keluar EA? EA. Apa sebenarnya Mas Andre yang harus saya lakukan? Saya akan memberikan ilmunya pada teman-teman pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Intinya kalau teman-teman pelan-pelan, teman-teman akan bisa menguasai semua ilmu-ilmu yang saya serap. Tapi kalau teman-teman buru-buru, jangan. Nanti teman-teman malah oleng. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan tuntas. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu recehan apa yang saya share setiap harinya. Semoga bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman ya. Saya akan berikan ilmu pada teman-teman bagaimana caranya mengatasi mesin cuci LG ya. Mesin cuci LG yang pada saat dinyalakan selang berapa menit ya, kemudian muncul EA seperti ini teman-teman ya, muncul EA sebentar, EA ya, oke. Apa yang harus kita lakukan terkait dengan kasus ini teman-teman ya? Yang jelas kalau mesin cuci Anda keluar EA, yang terjadi adalah mesin cucinya nggak bakal bisa beroperasi teman-teman ya, nggak bakal bisa masuk air, nggak bakal bisa muter kanan maupun muter kiri, kemudian buang air juga nggak bisa, ngeringin juga nggak bisa. Solusi gimana? Solusinya Anda harus atasi dulu EA ini ya, atasi dulu EA ini. Masalahnya di mana sebenarnya EA ini? Yang pertama teman-teman perhatikan mesin cuci ini ya. Saya tidak berasumsi atau tidak menjudge hanya mesin cuci LG yang seperti ini. Modelnya boleh yang front loading, oke, front loading ataupun yang top loading. Boleh jenis brand A, maksudnya seri A, seri B, walaupun seri C ya. Jadi ini semua untuk kasus mesin cuci LG berlaku untuk semua brand LG, semua merek LG ya. Baik yang satu tabung maupun yang baik yang tabung atas maupun yang tabung depan. Jadi semuanya berlaku. Kalau EA itu yang Anda lakukan cukup Anda fokus ke yang saya tunjukkan saja ya. Jangan lari ke lain-lain. Anda perhatikan teman-teman. Anda perhatikan ini. Anda bongkar. Yang penting Anda tahu caranya gimana caranya bongkar bagian sini. Sebenarnya masalahnya di bagian sini teman-teman ya. Apa ini? Ini adalah tempat di mana air masuk. Ya, air masuk ya. Inlet ya. Inlet, air masuk. Jadi Anda fokus ke air masuk dulu. Yang pertama kalau Anda ke air masuk, di sini kan nanti di sini teman-teman, cari alat ini ya. Anda jangan bongkar dulu dah. Anda jangan bongkar dahulu ya. Anda cari alat ini. Ini adalah inlet ya, water inlet. Ini adalah sensor inlet atau motor inlet ya. Alat ini berguna untuk memasukkan air dari keran air menuju ke tabung Anda, oke? Ini adalah alat yang berguna untuk memasukkan air ke dalam tabungnya. Pastikan teman-teman ya, pastikan nggak boleh kabel yang menuju ke sini di modul tersebut ada ininya teman-teman ya. Di modul di dalam dinamo di dalam mesin cuci ada 2 pin yang mengarah ke sini teman-teman. Gimana caranya nih? Ada dua kabel yang mengarah ke sini ya. Pastikan nggak boleh kabel itu putus teman-teman ya. Nggak boleh kabel ini putus. Kalau putus, segera Anda perbaiki. Bisa Anda sambung dengan solder, bisa juga Anda solasi hitam. Saran saya Anda solder teman-teman ya, karena kita butuh kencang. Jangan dikasih yang kendor-kendor ya. Kita butuh kencang. Itu yang pertama Anda pastikan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda pastikan di sini
Anda pastikan di sini nanti di dalam sini ada saringannya teman-teman ya. Di dalam sini Anda akan ketemu saringan bentuknya kayak kawat anti nyamuk atau saringan pada saat Anda buat teh manis. Kalau buat teh manis kan ada saringannya tuh. Nah, seperti itu bentuknya. Itu wajib Anda bersihkan ya. Saran saya kedepannya untuk kalau mesin cuci Anda rutin dipakainya tiap hari ya, Anda nyuci tiap hari, itu per minggu atau per 2 minggu tuh udah bersihkan teman-teman saringan itu ya. Gampang kok, tinggal Anda copot, saringannya tinggal dicabut pakai tang lancip ya. Pakai tang lah, pakai tang itu bisa itu teman-teman ya. Pakai tang Anda tarik, nanti ya Anda akan ketemu dengan sebuah saringan yang bulat. Ya, saringan yang bulat. Itu Anda bersihkan ya. Anda bersihkan, kemudian Anda colokin lagi coba mesin cucinya. Biasanya setelah Anda bersihkan ini, terus yang kedua masalah kabel juga nggak ada yang putus, masalahnya closing teman-teman. Ini masalah selesai ya. Jadi sebenarnya inlet itu terkait dengan air masuk ya teman-teman ya. Air masuk, nggak lari ke mana-mana. Bukan berarti dinamo Anda rusak, bukan berarti kapasitor Anda bermasalah, bukan. Ini masalahnya di air masuk, karena air yang masuk itu kurang kencang ya. Biasanya kurang kencang atau terlalu kencang menyebabkan saringan tersumbat ya. Apalagi kotor. Itu yang Anda waspadai di titik itu dulu ya. Kemudian saya akan lebih dalam lagi Bang. Kalau misalnya sudah saya perhatikan Mas Andre di di air masuk kencang, kemudian saringannya juga bersih, kemudian water inletnya juga aman ya, gak ada masalah. Tapi tetap Mas Andre pada saat mencuci tetap keluar IE. Satu hal yang saya lewatkan teman-teman, ini teman-teman bisa tes ya. Teman-teman bisa tes ini teman-teman. Ini Anda kasih setrum 220 di sini ya. Sebentar. Ini Anda kasih setrum 220, ini dikasih setrum langsung ya. Titik ini teman-teman ya. Titik ini Anda kasih setrum langsung bisa ini. Sebentar. Titik ini Anda kasih setrum langsung karena dia 2220 teman-teman ya. Ini Anda colokin ke setrum ya, Anda colokin setrum, kemudian Anda pasang air masukin dari keran ya, Anda pasang di sini. Air yang masuk dari keran Anda pasang di sini. Normalnya kalau solenoid inlet Anda ini mesin alat ini spare part ini bagus, di sini akan keluar air teman-teman pada saat dicolokin ya. Pada saat dicolokin kemudian airnya kenceng yang Anda masukkan ya. Biasanya airnya keluar kenceng. Airnya akan keluar. Tapi kalau misalnya alat ini rusak, kalau alat ini rusak, walaupun sudah Anda colokin ke 220 ya, colokin ke steker ya, dia airnya nggak keluar. Ya, berarti masalahnya di sini teman-teman ya. Berarti masalahnya di sini Anda tinggal ganti alat ininya aja. Anda bawa contohnya ke tukang spare part, kemudian Anda ganti dengan yang baru. Biasa selesai. Sekarang kita bicara alat ininya normal, nggak ada masalah, saringannya juga bersih, airnya juga kenceng, tapi tetap Mas Andre keluarnya IE lagi ya, keluarnya IE lagi. Apa selanjutnya yang harus saya lakukan? Ini udah yang dalamnya ya teman-teman ya. Ini udah yang dalamnya. Tapi akan saya tetap berikan kepada teman-teman ilmunya pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Anda fokus ke titik ini. Ini modul LG ya teman-teman ya. Ini modul LG. Seperti yang di awal saya bilang, Anda jangan patokan sama modul saya. Semua merek LG bisa. Yang penting Anda tahu apa yang Anda lakukan dan Anda pelajari pelan-pelan apa yang saya ucapkan. Karena saya menjelaskannya via gambar ya. Di sini adalah soket yang menuju ke water inlet Anda. Bentar. Di sini adalah soket yang menuju ke water inlet Anda ini teman-teman ya. Nah, perhatikan. Bisa titik A, bisa juga titik B ya. Saya harus ada jalurnya di sini. Bisa juga titik A, bisa juga titik B. Nah, seperti ini. Anda ikutin aja jalur kabel water inlet tersebut ya. Kabel water inlet itu warnanya apa? Misalnya warnanya abu-abu dan biru. Oke, abu-abunya lari kemana nih? Lari ke titik A atau ke titik B. Oke, lari ke titik A atau ke titik B. Tugas Anda adalah mencari salah satu dari triak ini teman-teman. Yang berhubungan dengan water inlet ya. Ini namanya triak nih sebentar. Ini namanya triak nih teman-teman. Perhatikan. Ini namanya triak. Perhatikan ya. Ini triak nih teman-teman ya. Ini triak juga nih. Ini triak buat yang saya garis biru ya. Ungu.
Yang saya garis ungu ini namanya teriak untuk nyuci kanan dan nyuci kiri ya. Teriak untuk nyuci kanan dan nyuci kiri. Yang saya garis apa ini? Oranye ya. Yang saya garis oranye ini salah satunya ada teriak yang menuju buang air dan ada teriak yang menuju masuk air. Anda ganti saja alat ini teman-teman ya. Anda ganti saja alat ini, oke? Anda ganti saja alat ini. Alat ini Anda ganti. Kalau misalnya Anda punya cabutan dari teriak, merek LG boleh, merek Sharp boleh, merek Sanken boleh. Yang penting Anda tahu titik yang ke resistornya mana, yang ke nolnya mana, yang outnya mana. Anda yang penting tahu titik itu, Anda bisa pasang, ya. Anda bisa pasang. Bolak-balik aman nggak? Ke bolak-balik juga gak apa-apa teman-teman ya. Bolak-balik kalau nggak bakal konslet ya. Bolak-balik juga nggak bakal konslet karena ini cuma menyambungkan satu arah aja dia, ya. Seperti teman-teman ya, Anda ganti teriak. Kalau Anda nggak punya teriak cabutan, Anda bisa pakai teriak ini teman-teman. Ini Anda bisa pakai teriak ini. Mana tadi? Nah ini teman-teman. Anda tinggal beli aja ke tempat spare part BT teriak BT136. Kaki-kakinya udah paham teman-teman ya. Kaki-kakinya udah paham. Di sini yang pojok kiri adalah T1. Oke, T1 atau nolnya di sini, inputnya di sini teman-teman ya. Kemudian gate ini adalah yang menuju ke resistor. Jadi nanti di salah satu, Anda jangan bingung, Anda pelan-pelan aja, perhatikan omongan saya pelan-pelan, nanti Anda paham ya. Di salah satu teriak ini teman-teman ya. Sebentar. Di salah satu kaki teriak ini nanti kakinya ada 3 teman-teman ya. Nanti kakinya di sini ada 3 teman-teman. Nah di kaki teriak ini nanti ada 3 dia. 1, 2, 3. Di salah satu kaki ini pasti ada yang terhubung dengan resistor ya. Nah ini resistor kodenya seperti ini ya. Di salah satu kaki, ketiga kaki ini pasti ada yang berhubungan dengan resistor. Ada yang nyambung dengan resistor ya. Seperti ini aja ya. Nah, pasti salah satu ada yang terhubungan. Entah itu pin A, entah itu pin kanan, pin kiri, atau pin tengah. Tugas Anda adalah menghubungkan yang berhubungan dengan pin resistor ini. Anda taruhnya atau cocokkannya dengan titik ini teman-teman ya. Mana tadi? Nah, titik gate ya. Titik gate yang Anda hubungkan dengan resistor. Jadi yang ketemu dengan resistor adalah titik gate ini teman-teman ya. Oke, paham ya? Titik gate ini yang ada hubungan dengan resistor. Kemudian sisanya bolak-balik nggak masalah ya. Bolak-balik nggak masalah. Kalau misalnya Anda kebalik pasti nanti water inletnya nggak bakal hidup. Ya, tapi kalau Anda udah pas masangnya, pasti water inletnya hidup. Paham ya teman-teman ya? Pasti water inletnya nanti akan hidup. Itu saja yang Anda. Yang penting Anda tahu tempat yang menuju ke resistor. Resistor itu Anda nanti sambungan ke gate ini teman-teman ya. Jodohnya ke gate ini nih teman-teman. Jodohnya ke sini nih, ke gate. Ya, kalau Anda punya BT136. Sederhana teman-teman ya. Kemudian kalau yang T1, T2 nggak usah dipikirin. Kalau misalnya nggak hidup, tinggal Anda balik aja. T1 sama T2 tukeran ya, tukeran. Kemungkinan besar kalau Anda sudah melakukan langkah 1 sampai akhir yang saya sebutkan, IE Anda itu sudah hilang. IE-nya sudah hilang, nggak bakal ada nongol lagi IE. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu sebenarnya ada kalau Anda mau jeli, ada di brand LG sudah mengeluarkan keywordnya atau kata kuncinya teman-teman ya. Di sini bisa dibaca teman-teman ya. Kalau mesin cuci mendeteksi bahwa air tidak masuk ke dispenser, kode error akan muncul pada layar. Jika tertahan di air rumah kencang, hal ini dapat menyebabkan filter inlet tersumbat. Munculnya kode IE. Oke, jika air yang masuk tidak mencapai target dalam waktu 40 menit. Ini bisa menjadi acuan teman-teman ya. Jadi kalau IE itu Anda jangan pusing-pusing. Yang penting Anda mau action, mau mencoba, mau belajar, mau menghadapi kesalahan, Anda pasti bisa mengerjakan itu. Ya, jangan lupa bismillah sebelum mengerjakan. Saya doakan agar teman-teman bisa menjelaskan kasus ini dengan tuntas. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.